Bab 549 Cincin Rahasia. Gadis berusia 10 tahun. Jordan bingung. Charleston melanjutkan, nenek moyang dari 8 keluarga kami bahkan tidak tahu bagaimana mereka bisa naik kapal. Karena kendala bahasa, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi atau apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, gadis kecil itu memberitahu mereka masing-masing dalam bahasa asli mereka yang berbeda bahwa kapal itu akan terbalik dan mereka harus melompat. Mati. Kakekmu bertanya bagaimana dia tahu kapal akan terbalik. Gadis kecil itu berkata bahwa dia baru saja bermimpi tentang hal itu. Jelas, tidak ada orang yang percaya padanya dan tidak ada yang melompat ke laut. Pada akhirnya, angin kencang tiba-tiba bertiup dan kapal terbalik. Jordan mengerutkan kening. Dia segera merasakan bahwa gadis kecil ini tidak sesederhana itu. Gadis kecil itu berbicara lagi. Dia meyakinkan mereka bahwa mereka tidak akan mati. Dia bermimpi bahwa mereka akan tersapu ke pantai oleh gelombang besar. Pada akhirnya, hal-hal benar-benar terjadi seperti yang dia katakan. Tidak seorang pun dari 8 keluarga besar yang mati. Petik 2. Jordan bingung. Apakah gadis kecil itu memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan? Charleston mengangguk. Iya, saat itu, nenek moyang juga bisa mengatakan bahwa gadis kecil ini bukanlah gadis biasa. Namun, dia selalu terlihat bingung dan dia tidak bisa menjelaskan latar belakangnya atau bagaimana dia datang ke kapal itu. Setelah itu, semua orang menyadari bahwa mimpinya adalah peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Nenek moyang dari 8 keluarga semuanya percaya bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk mereka manfaatkan. Oleh karena itu, para leluhur membuat kesepakatan satu sama lain untuk tidak menyebarkan kemampuan gadis kecil ini. 8 keluarga menggunakan kemampuannya untuk memulai kejayaan mereka, dan mereka memanggil gadis kecil itu dewa. Dewa. Jordan tercengang. Judul seperti itu seharusnya terdengar sedikit konyol baginya, tetapi keseluruhan ceritanya benar-benar tak terduga. Jordan bertanya, ke-8 keluarga dapat memiliki teknologi canggih seperti itu karena dewa, kan? Lalu dengan perhitunganku, dewa seharusnya berusia 110 tahun sekarang. Charleston berkata, dewa meninggal 30 tahun yang lalu pada usia 80 tahun. Teknologi kami saat ini sudah ada 30 tahun yang lalu. Sejak dewa meninggal, kemajuan kami telah melambat secara signifikan tanpa bantuannya. Hampir tidak ada terobosan. Semua teknologi kami mengalami stagnasi. Ini semua salah kita. Kami terlalu bergantung pada kemampuan prediksi dewa. Jordan bertanya, apakah itu sebabnya kakek mengumpulkan talenta terbaik seperti Norman dari seluruh dunia untuk membantu kami mencapai terobosan teknologi? Charleston mengangguk. Aku bukan satu-satunya. Selama 30 tahun terakhir, 8 keluarga kami telah bekerja keras untuk mengungkap kejeniusan dunia ini. Jika Anda memperhatikan laporan berita, Anda akan menyadari bahwa banyak jenius terkenal bermigrasi ke luar negeri setelah menjadi terkenal karena bakat mereka. Sebenarnya, mereka direkrut oleh 8 keluarga besar. Jordan memikirkannya. Dia ingat menemukan beberapa laporan tentang apa yang disebut brain drain, di mana banyak talenta top diduga meninggalkan AS untuk bekerja di luar negeri. Para jenius itu sering dikritik karena tidak patriotik, tetapi pada kenyataannya, mereka tertarik dengan teknologi yang sangat canggih, seperti Norman. Jordan bertanya, bagaimana hubungan kita dengan 8 keluarga besar setelah dewa meninggal? Siapa yang paling maju? Meskipun Jordan tidak tahu banyak tentang 8 keluarga, dia berpengalaman dalam sifat kompetitif manusia. Seperti kata pepatah, sulit bagi kekuatan besar untuk tetap kohesif dalam jangka panjang. 8 keluarga besar secara paksa diikat bersama karena dewa. Meskipun nenek moyang mereka telah menjalin hubungan dekat satu sama lain, sudah berapa generasi sekarang sejak dewa meninggal? The close links might not last for more than a few generations. Karena itu, Jordan menduga bahwa hubungan antara 8 keluarga itu tidak begitu baik sekarang. Jordan benar. Charleston menghela nafas. Setelah dewa meninggal, 8 keluarga melanjutkan penelitian mereka sendiri. Kami pada dasarnya melakukan hal kami sendiri. Ketika dewa ada, siapapun yang mengembangkan hal-hal baru akan membaginya dengan keluarga lain. Tapi sekarang, tidak ada yang mau melakukan itu. Adapun dari 8 keluarga mana yang paling berkembang, itu sulit ditentukan, karena kami semua sangat tertutup. Kita semua terlalu pandai bersembunyi. Namun,
Saya dapat memberitahu Anda keluarga mana yang paling sedikit berkembang. Petik 2. Jordan melihat ekspresi sedih kakeknya dan bertanya, jangan bilang itu keluarga kita. Charleston menghela nafas. Ya, keluarga Stelle adalah yang terburuk di antara 8 keluarga. Seperti yang Anda tahu, bakat ayah Anda biasa-biasa saja dan dia tidak ambisius. Untuk generasinya, jarak antara kami dan keluarga lain terlalu lebar. Sekarang, keluarga Park dan Miyamoto telah mengusulkan untuk melenyapkan keluarga kami dari 8. Jordan sangat marah ketika dia mendengar itu. Apa, Stelles dipilih saat itu juga? Atas dasar apa mereka harus melenyapkan keluarga kita? Petik 2. Charleston mendengus. Saya pikir mereka ingin memonopoli kekuasaan. Saya sudah dipaksa pindah dari AS ke Inggris karena tuduhan mereka pada pertemuan besar itu, tetapi mereka terus menargetkan keluarga kami. Pertemuan yang bagus? Tanya Jordan bingung. Charleston menjelaskan, oh, keluarga mengadakan pertemuan rahasia setiap tahun. Pada pertemuan tersebut, semua orang melaporkan hasil mereka untuk tahun itu. Mereka juga akan membahas masa depan dan merilis kemajuan yang dipilih ke publik. Kami memilih teknologi canggih yang sesuai yang telah kami kembangkan untuk dirilis ke publik sehingga semua orang dapat memanfaatkannya. Jordan mengangguk. Sepertinya 8 keluarga mengendalikan garis kehidupan dunia. Pada saat itu, Jordan akhirnya mengerti mengapa Jesse ingin dia menyingkir. Dia ingin memonopoli kehormatan ini. Membuka brankas, Charleston mengeluarkan sebuah cincin. Ada pola yang sangat misterius di cincin itu. Charleston berkata, Jordan, Anda telah menyelesaikan pelatihan keluarga. Hari ini, saya akan secara resmi memberi Anda cincin rahasia keluarga. Saya secara resmi menunjuk Anda sebagai salah satu penerus aset rahasia keluarga. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda dapat menggunakan semua aset rahasia kami. Akhirnya, Jordan sangat bersemangat. Dia mengambil cincin itu dan meletakkannya di jari kanannya. Terima kasih, kakek. Aku tidak akan mengecewakanmu. Jordan tidak bisa menahan untuk mengelus cincin itu. Tiba-tiba, cincin itu mengeluarkan suara, dan beberapa pola dan kata-kata tiba-tiba muncul di cincin itu. Apa ini? Jordan melihat pola dan kata-katanya dengan heran. Bab 550 Porsche 888. Jordan baru-baru ini mengalami iPhone 18 Jami dan tahu bahwa itu adalah teknologi hologram. Namun, Jordan tidak mengerti kata-kata dan gambar yang diproyeksikan. Charleston menjelaskan, semua nama adalah landmark. Mereka menunjukkan semua basis industri rahasia keluarga kami. Yang harus Anda lakukan adalah mengetuknya atau memberi perintah, dan itu akan memindahkan Anda. Ini adalah gadget berteknologi tinggi, dan saya sendiri belum pernah menggunakannya. Hehe, tapi kalian anak-anak harus bisa belajar dengan cepat. Jordan mengangguk sambil tersenyum. Kakeknya hampir berusia 80 tahun dan berpengalaman dalam hidup, tetapi Jordan telah menggunakan smartphone selama beberapa dekade. Tidak mengherankan bahwa dia jauh lebih paham teknologi daripada pria berusia 80 tahun yang bijaksana. Jadi Jordan menyingkirkan layar untuk belajar nanti. Charleston berkata, kamu harus menjaga cincin ini dengan baik. Dengan cincin rahasia keluarga kami, Anda akan memiliki akses ke semua pangkalan rahasia kami. Lebih baik jika Anda tidak memberikan cincin ini kepada orang lain karena telah mengidentifikasi DNA Anda. Jika ada orang lain yang memakainya, mereka akan diserang oleh cincin itu. Jika Anda ingin istri Anda memakainya, Anda perlu menambahkan pemilik baru ke sistem cincin terlebih dahulu. Jordan mengangguk. Charleston melanjutkan, baiklah, Anda sekarang adalah penerus kekayaan rahasia keluarga Stelles. Aku punya misi untukmu. Jordan menegakkan punggungnya. Ya, kakek, tolong katakan padaku. Charleston berkata, dalam beberapa bulan, itu akan menjadi pertemuan besar tahunan. Selama pertemuan tahun lalu, keluarga Park dan Miyamoto terus mengincar kami dan mempertanyakan kekuatan kami. Tahun ini, mereka pasti akan membuat keributan yang lebih besar. Oleh karena itu, saya ingin Anda kembali ke rumah dan membantu saya menemukan bukti terhadap keluarga Park dan Miyamoto. Saya mendengar bahwa keluarga Park dan Miyamoto diam-diam memilih orang-orang dari AS. Saya tidak tahu apa motif mereka. Pergi dan cari tahu untukku. Petik 2. Jordan segera berjanji. Jangan khawatir, kakek. Saya pasti akan mencari tahu apa yang mereka lakukan. Mulai sekarang,
Saya tidak akan membiarkan keluarga manapun memandang rendah kami. Keluarga Park dan Miyamoto bisa melupakan tentang memonopoli kekuasaan. Charleston tampak bersyukur. Sangat bagus. Saya memiliki harapan tertinggi untuk Anda. Biasakan diri Anda dengan pangkalan rahasia keluarga dan pahami teknologi canggih kami. Setelah itu, kembali ke AS. Ya. Setelah menerima misi, Jamie dengan cepat dibawa pergi. Dia bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk makan sebelum dikirim ke medan perang. Jamie menggerutu pada kakeknya karena begitu kejam. Jordan mungkin telah setuju dengan Jamie di masa lalu, tetapi setelah mengetahui tentang rahasia keluarga, dia menyadari bahwa kakeknya memiliki alasan untuk begitu ketat dengan mereka. Keluarga Stele adalah salah satu dari 8 keluarga besar. Mereka tampak sangat mengesankan di atas kertas, memiliki teknologi yang berpuluh-puluh tahun di depan dunia. Namun, di antara 8 keluarga, Steles menduduki peringkat terakhir. Terlebih lagi, mereka saat ini sedang diincar oleh keluarga Park dan Miyamoto. Mereka bisa ditendang keluar kapan saja. Bukan masalah kecil jika keluarga Stele diusir. Keluarga Steles memiliki teknologi canggih dan tahu banyak rahasia. Keluarga lain pasti tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jika keadaan menjadi serius, mereka bahkan mungkin membungkam seluruh keluarga Stele. Charleston sangat ingin Jamie menyelesaikan pelatihannya di medan perang karena dia ingin dia segera mewarisi bisnis keluarga dan berbagi beban untuk menyelamatkan keluarga Stele. Jordan, ingatlah untuk menerbangkan Park Sora kepadaku. Juga, belikan dia seragam perawat. Teriak Jamie pada Jordan. Jordan tampak malu. Dia baru berusia 15 tahun, tapi Jamie ingin dia bermain peran sebagai perawat. Namun, Jordan tidak bisa memungkiri bahwa dia sedikit penasaran dengan seperti apa rupa gadis cantik yang mengenakan seragam perawat itu. Jordan menelepon Lauren untuk menanyakan situasinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan kembali ke ibu kota untuk segera bertemu dengannya dan Victoria. Setelah itu, Jordan membuka cincin rahasia dan melihat gambar sebuah mobil. Dia mengetuknya. Pabrik mobil. Setelah diteleportasi ke lokasi, Jordan menyadari bahwa itu adalah pabrik mobil dengan tanda Porsche. Penjaga keamanan di pintu masuk berkata kepada Jordan, "Maaf, Pak. Tempat ini tidak terbuka untuk pengunjung." Jordan menunjukkan cincin di jarinya. Terkejut, satpam itu langsung membungkuk pada Jordan dan memanggil manajer. Tak lama kemudian, seorang pria berjas berjalan mendekat. Pria itu melirik cincin Jordan dan memperkenalkan dirinya dengan penuh semangat, "Halo, Tuan Stele. Nama saya Peter. Ini harus menjadi pertama kalinya Anda di sini, kan?" Petik 2. Jordan mengangguk. "Ya, bisakah kamu menjadi pemanduku?" Pria itu tersenyum. "Ini akan menjadi kesenangan saya. Silahkan." Pria itu membawa Jordan ke garasi rahasia di dalam di mana ada pembaca akses pintu. Stele, tolong letakkan cincin itu di area biru untuk dipindai." Jordan tahu bahwa Peter khawatir bahwa dia mungkin penipu, jadi dia melakukan apa yang diperintahkan. Ding! Selamat datang, Tuan Stele, penguasa dunia. Penguasa dunia. Dia tidak menyangka keluarga Stele menggunakan gelar agung seperti itu. Mereka memang mendominasi. Melihat Jordan berhasil mendapatkan akses, Peter menjadi lebih hormat. Stele, silakan masuk." Setelah Jordan masuk, dia langsung melihat mobil sport dengan garis-garis indah. Itu tampak seperti Porsche 911. Jordan bertanya, "Apakah mobil sport merah itu Porsche 911?" Peter berkata, "Ini adalah mobil sport berdasarkan desain Porsche 911 klasik. Mobil ini adalah Porsche 888. Porsche 888. Sungguh angka yang menguntungkan." Jordan bertanya, "Teknologi canggih apa yang dimiliki Porsche 888? Porsche 888 jelas tidak untuk dijual. Hanya 8 keluarga besar yang memiliki model ini." Peter berkata, "Perbedaan terbesar antara mobil ini dan mobil sport biasa yang ada di pasaran adalah dilengkapi dengan 2 sistem navigasi, darat dan udara. Itu bisa berjalan di darat atau terbang di udara." Satu lari. Jordan tercengang. Mobil sport yang bisa terbang. Itu memang teknologi masa depan. Mobil akan bisa terbang di masa depan. Tidak ada yang perlu khawatir tentang kemacetan lalu lintas lagi. Mobil sport ini memiliki kemampuan untuk berubah warna secara otomatis. Anda bisa mencobanya.
Peter menyerahkan kunci mobil berteknologi tinggi kepada Jordan. Ini memproyeksikan gambar holografik yang menawarkan pilihan warna. Mobil sport itu sekarang berwarna merah. Saat Jordan memilih warna putih, Porsche 888 langsung memutih. Jordan terheran-heran. Bagaimana ini bekerja? Bukankah kita harus menyemprot cat mobil untuk mengubah warnanya? Apakah mobil ini benar-benar memutih, atau hanya terlihat putih di mata kita? Petrus tersenyum. Teknologi ini sangat rumit. Jika Tuan Stelle tertarik, silakan duduk. Saya akan menjelaskan kepada Anda secara rinci. Petik 2. Bab 551 Permainan Virtual. Merasakan minat Jordan, Peter menggali lebih jauh dengan Jordan ke dalam banyak teori fisika yang mendalam. Meskipun Jordan lulus dari universitas terkenal, dia tidak terlalu mahir dalam fisika. Karena itu, dia tidak bisa mengerti apa-apa. Bagaimanapun, pengetahuan ini beberapa dekade di depan fisika saat ini. Bahkan seorang profesor fisika di Harvard tidak akan sepenuhnya dapat memahami semuanya. Mobil yang menantang surga seperti itu telah dibangun, dan Jordan tidak terlalu peduli dengan teori di baliknya. Masuk ke dalam mobil, Jordan menginjak pedal gas dan melaju keluar untuk test drive. Dia menyalakan mode terbang dan membuat mobil terbang. Jordan merasa seperti sedang bermimpi. Tentu saja, karena fungsi utama mobil adalah berjalan di darat, kemampuan terbangnya tidak sebanding dengan pesawat terbang. Itu sangat lambat dan sulit dikendalikan. Namun, itu akan sempurna untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Mobil bisa terbang di atas kemacetan sebelum mendarat di jalan terbuka lagi. Setelah mengujinya, Jordan turun dari Porsche 888 dan berkata dengan penuh semangat, mobil ini luar biasa. Sayang sekali aku tidak bisa mengusirnya. Jika pasar tahu bahwa ada mobil yang bisa terbang dan berubah warna secara otomatis, seluruh pasar mobil akan meledak. Sebagai anggota keluarga rahasia, Jordan tidak bisa mengungkap rahasia keluarganya hanya untuk pamer. Dia akan dihukum oleh kakeknya. Petrus tersenyum. Stelle, jika Anda ingin menggunakannya di dalam kota, saya dapat menempelkan logo Porsche 911 di sana. Anda dapat menggunakannya sebagai mobil sport biasa dan mengaktifkan fungsi teknologi tinggi hanya selama keadaan darurat. Dengan kemampuanmu, aku yakin tidak akan sulit bagimu untuk menghapus rekaman pengawasan yang diperlukan dan membungkam saksi, kan? Jordan sangat menyukai mobil ini. Dia senang ketika dia mendengar saran Peter. Baik, kemudian, letakkan logo Porsche 911 di atasnya dan kirimkan ke AS. Aku akan memberimu alamatnya. Jordan menulis alamat rumah Lauren di ibu kota. Jordan berencana memberikan mobil ini kepada Lauren. Sebelumnya, bawahan Jordan telah menghancurkan mobil Lauren. Dia selalu ingin membelikannya mobil sebagai kompensasi. Setelah memberikan instruksinya, Jordan mengirim pesan kepada Lauren. Sayang, saya memiliki mobil sport yang dikirimkan kepada Anda dari Inggris. Ingatlah untuk menandatanganinya. Setelah itu, Jordan membuka cincin rahasia dan menemukan pabrik farmasi di dekatnya. Dia berteleportasi. Pabrik farmasi bahkan lebih ketat daripada pabrik mobil. Jordan harus menjalani 3 pemindaian sebelum dia bisa mencapai intinya. Semua orang di sini mengenakan jas putih, dan mereka semua terlihat sangat berpengalaman. Melihat para dokter dan apoteker di sini, Jordan tidak bisa menahan perasaan emosional. Ini adalah para dewa yang mengatasi kanker. Meskipun terobosan teknologi didasarkan pada kemampuan prediksi dewa, para dokter ini adalah orang-orang yang bekerja keras untuk menciptakan obat-obatan dan teknik. Jordan tidak ingin mengganggu penelitian mereka. Dia memilih beberapa obat awet muda dan pergi. Sejak Jordan menikah dengan keluarga Howard, dia tidak pernah memberi ibu mertuanya hadiah apapun. Dia tahu bahwa Marissa sangat peduli untuk menjaga penampilannya. Produk perawatan kulit keluarga Jordan jelas jauh lebih baik daripada yang ada di pasaran. Dia percaya bahwa Marissa pasti akan sangat menyukainya. Setelah itu, Jordan pergi ke basis pengembangan game. Sebenarnya ada basis pengembangan game. Saya bertanya-tanya seberapa maju game ini di masa depan. Petik 2. Jordan sangat penasaran saat tiba di base game. Orang yang bertanggung jawab adalah William, seorang pemuda yang tampak culun berusia 30-an yang mulai menjelaskan. Stelle, Anda hanya perlu memakai perangkat VR ini untuk memasuki dunia virtual yang realistis. Jordan bertanya, apakah ini seperti film Ready Player One?
Dalam film, Ready Player One, seseorang bisa memasuki dunia maya dengan memakai peralatan VR. Di dunia maya, Anda bisa balapan, berenang, mendaki gunung, bahkan jatuh cinta. Anda tidak akan merasa seperti sedang bermain game sama sekali. Semuanya tampak nyata. Jordan tidak sabar untuk memakai peralatan VR dan memulai permainan. Sebelum memasuki permainan, Jordan menyadari bahwa ada dua pilihan. Salah satunya adalah tuan sementara, yang lain adalah staff. Yang mana yang harus saya pilih? Tanya Jordan. William menyarankan, kamu adalah anggota keluarga Stele, jadi kamu harus memilih opsi overload. Versi staff adalah bagi kami karyawan untuk menguji sistem. Hanya anggota dari 8 keluarga hebat yang memiliki hak untuk memilih opsi tuan. Petik 2. Jordan berkata dengan dingin, jadi, anggota dari 8 keluarga memainkan game virtual ini. Namun, tidak banyak orang. Aku ingin tahu apakah ada orang di dalam sekarang. Di masa lalu, Jordan kadang-kadang bermain video game, dan dia tahu bahwa semakin banyak pemain, semakin baik. Apa gunanya permainan yang hanya bisa diakses oleh anggota 8 keluarga? Apalagi, anggota keluarga yang sudah lanjut usia seperti kakek Jordan biasanya tidak suka bermain-main. Jordan mengklik versi overload dan memasuki permainan. Antarmuka awal game ini mengharuskan seseorang untuk membangun citra virtualnya. Jordan membuat avatar sederhana dan masuk. Jordan tercengang saat memasuki dunia game. Langit biru, awan putih, pantai, semuanya terlalu nyata. Teknologi VR yang menakutkan. Jika teknologi ini dilepaskan, itu akan menggulingkan seluruh dunia. Jordan tahu betul betapa terobsesinya orang dengan video game. Orang-orang saat ini berada di bawah banyak tekanan dalam hidup mereka. Semua orang ingin menikah, memiliki karir yang baik dan mendapatkan uang. Ini adalah permainan virtual di mana mereka bisa pergi kemanapun mereka mau dan mengalami semua jenis kehidupan bahkan tanpa harus keluar rumah. Semua orang di dunia akan menyukai ini. Terutama orang miskin. Jordan menjelajahi dunia maya tetapi tidak melihat siapapun. Dalam game ini, hanya anggota dari 8 keluarga yang bisa masuk. Berapa banyak orang yang ada di 8 keluarga? The Steles hanya terdiri dari beberapa anggota dan kebanyakan dari mereka tidak suka bermain video game. Ada baiknya tidak ada orang di sekitar. Aku bisa bermain dengan bebas di dunia maya ini. Dalam permainan, Jordan membeli sebotol cola di mesin penjual otomatis di pinggir jalan. Dia kemudian menemukan mobil sport dan mulai balapan. Selama beberapa tahun terakhir, saya tidak pernah mengemudi lebih dari 120 km per jam. Aku harus menikmati diriku sendiri kali ini. Karena keterbatasan dunia nyata, batas kecepatannya adalah 120 km per jam. Namun, di dunia maya ini, seseorang bisa pergi secepat yang mereka inginkan. Apalagi dia mengemudi menggunakan karakter virtual. Dia tidak takut terjadi apa-apa padanya. Mengaum. Jordan menginjak pedal gas dan menyalakan mobil. Membakar jalan raya, pergi ke sana kemari. Ketahuilah bahwa saya akan berhasil, saya tidak pernah mengemudi dengan lambat. Kecepatan mobil telah mencapai 220. Jordan memainkan Road Song, Wes Montgomery di stereo mobil. Dia mendengarkan lagu itu saat dia melaju di jalan raya. Itu sangat memuaskan. Bang! Tiba-tiba, sebuah SUV berat melaju dari sisi lain dan menabrak olahraga Jordan. Mobil. Bab 552 Marilyn Monroe. Bang! SUV itu menabrak mobil sport Jordan. Tidak seperti apa yang akan terjadi di dunia nyata, mobil sport Jordan benar-benar hancur di udara. Sementara itu, Jordan terbang keluar dari mobil dan mendarat dengan keras di tanah. Jordan tidak bisa menahan tangis kesakitan. Meskipun dia dalam permainan, dia merasakan sakit yang kuat pada saat itu. Ini membuat Jordan bingung. Jordan terbang melintasi udara. Dia melihat bahwa SUV itu juga berhenti. Melalui jendela, Jordan melihat bahwa pengemudi SUV itu adalah seorang pria. Dia berpakaian modis dan mengenakan kacamata hitam bermerek. Dia mengarahkan jari tengahnya ke Jordan. Setelah itu, dia menyalakan mobil lagi dan pergi. Jordan sangat marah. Pria itu telah menghancurkan mobilnya dan membuatnya terbang ke udara. Alih-alih datang untuk meminta maaf, dia mengarahkan jari tengahnya ke arahnya. Dia sedang mencari kematian. Jordan berharap dia bisa memukulinya sampai mati saat itu juga.
Dia tidak peduli bahwa pria itu berasal dari salah satu dari 8 keluarga besar dan pasti memiliki status tinggi. Namun, Jordan menyadari bahwa dia tidak bisa berdiri sama sekali. Jordan berjuang untuk berdiri, tetapi dia jatuh lagi dan lagi. Pada saat itu, Jordan mendengar William berteriak dari dunia nyata, Stelle, Tuan Stelle, apa kabar? Saya mengalami kecelakaan mobil di dunia maya. Saya merasa mengerikan sekarang. Kakiku terasa sangat lemah. Bagaimana ini bisa terjadi? William menjelaskan, untuk meningkatkan realisme permainan, kami memasukkan perasaan sakit ke dalam pengalaman. Jangan khawatir, Anda sama sekali tidak terpengaruh di dunia nyata. Anda dapat beristirahat di sana selama 5 menit. Setelah beristirahat selama 5 menit, Anda secara bertahap akan pulih dan berjalan kembali. Jordan mengepalkan tinjunya dengan marah ketika dia mendengar penjelasan William. Dia sangat marah ketika dia melihat SUV itu pergi. Sialan ***, siapa itu? Dia menabrakku tanpa alasan dan bahkan mengacungkan jari tengahnya padaku. Jordan sudah sangat bersemangat saat memasuki permainan. Jika dia bertemu orang-orang dari 8 keluarga, dia akan menyapa mereka dengan ramah dan mencoba menjalin hubungan dengan mereka. Dia tidak menyangka akan menjadi sasaran seperti ini saat dia memasuki permainan. Pada saat itu, Jordan merasakan sedikit geli di sisi wajahnya. Dia berbalik dan menyadari bahwa itu adalah ujung gaun putih. Itu bergoyang tertiup angin dan menggelitik wajahnya. Melalui gaun putih, Jordan melihat sepasang kaki yang sangat panjang dan kaki yang indah. Sungguh sosok yang hebat. Jordan tercengang. Dia segera mendongak dan melihat seorang wanita pirang dengan rambut bergelombang mengenakan gaun terbuka. Wanita ini tersenyum menawan. Keseksiannya mungkin akan memikat semua pria di Eropa. Namun, Jordan tidak terpesona olehnya. Atau lebih tepatnya, dia lebih terkejut daripada tertarik. Karena, ya Tuhan, Marilyn Monroe. Wanita berambut pirang itu tampak persis seperti selebritas wanita paling terkenal di tahun 1950-an, Marilyn Monroe. Seseorang benar-benar menggunakan gambar Marilyn Monroe sebagai avatarnya di dalam game. Aku seharusnya menggunakan Leonardo DiCaprio sebagai avatarku. Marilyn Monroe tersenyum dan mengulurkan tangan ke Jordan. Halo tampan, apakah Anda membutuhkan saya? Jordan tidak berdiri pada upacara. Dia tahu bahwa mereka semua berasal dari 8 keluarga, jadi dia membiarkannya membantunya berdiri. Terima kasih. Marilyn Monroe meraih tangan Jordan dan menariknya ke atas. Lengannya menabraknya. Namun, Marilyn Monroe tidak peduli. Dia membantu Jordan duduk di sebelahnya. Dia kemudian memberi Jordan kelapa. Ketegangan seksual di udara sangat terasa. Itu sangat nyata. Dia mulai bertanya-tanya apakah ada orang yang berhubungan seks di dunia maya ini. Pasti pengalaman yang menggembirakan. Jika memungkinkan, Jordan ingin membawa Lauren dan Victoria berkunjung ke sini. Jordan menyesap air kelapa dan berkata, terima kasih. Marilyn Monroe memandang Jordan dengan penuh minat. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu baru? Jordan mengangguk. Marilyn Monroe bertanya, keluarga yang mana? Jordan menjawab dengan jujur, The Stelles. Jika Stelles adalah yang teratas dari 8 keluarga sekarang, Jordan mungkin sedikit berbohong dan mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga lain. Bagaimanapun, Jordan suka menyembunyikan identitasnya. Namun, Stelles adalah yang terburuk di antara 8 keluarga. Jordan tidak ingin orang lain berpikir bahwa dia malu mengakui bahwa dia adalah anggota keluarga Stelle. Marilyn Monroe juga menyesap air kelapa. Dia bertanya, apakah kamu putra kedua dari generasi ketiga? Keluarga lain pasti tahu bahwa Jesse adalah satu-satunya anggota Stelles generasi ketiga yang bisa memasuki permainan. Berbicara secara logis, orang berikutnya yang masuk adalah putra kedua, Jamie. Jordan memikirkannya. Dia ingin memberitahu pihak lain bahwa dia adalah putra ketiga, tetapi dia ingat bahwa Jamie telah menyebabkan begitu banyak masalah di masa lalu. Sebelumnya, dia telah mencuri Zephyr Tree milik Jordan untuk bermain-main dengan keluarga Park dan membuat Jordan membereskan kekacauannya. Jordan berpikir, Jamie telah pergi ke medan perang untuk berlatih sekarang. Dia tidak akan bisa memasuki permainan sampai setahun kemudian. Mengapa saya tidak menggunakan identitasnya untuk mencari teman di game ini dulu? Saya tidak akan mengungkapkan identitas saya yang sebenarnya untuk saat ini. Setelah memikirkannya, Jordan tersenyum dan berkata,
kamu benar. Cantik, saya Jamie Stelle, putra kedua dari generasi ketiga keluarga Stelle. Marilyn Monroe tersenyum dan mengulurkan tangan ke Jordan. Halo, Jamie. Selamat datang. Tahukah Anda bahwa sebelum Anda datang, Anda sudah sangat terkenal di antara 8 keluarga kami? Jordan terkejut. Apakah Jamie begitu terkenal? Apakah begitu? Mengapa? Jordan tidak bisa mempercayainya. Marilyn Monroe tertawa. Kami mendengar bahwa Anda masih seorang pria muda tetapi sudah tidur dengan banyak wanita. Dan mereka semua adalah wanita cantik terbaik di dunia. Anda memiliki mata-mata di seluruh dunia. Saat seorang wanita cantik berusia di atas 15 tahun muncul, Anda akan segera mengambil tindakan. Bolehkah saya bertanya kepada Anda berapa banyak wanita yang telah Anda tiduri? Jordan merasa sedikit canggung. Dia pikir Jamie mendapat pengakuan dari keluarga karena kemampuannya. Tapi itu hanya karena dia suka bermain-main dengan wanita. Karena Jordan berpura-pura menjadi Jamie, dia harus melakukan tindakan yang meyakinkan. Dia menjawab dengan santai, saya memiliki harapan yang tinggi terhadap wanita. Jika mereka bukan wanita cantik terbaik, mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi wanitaku. Karena itu, saya hanya tidur dengan beberapa ratus. Marilyn Monroe tersenyum. Aku khawatir hanya ada beberapa ratus wanita cantik kelas atas di dunia, kan? Anda mungkin sudah tidur dengan mereka semua. Petik 2. Jordan mengangkat bahu sambil meminum air kelapanya. Aku tidak bisa menahannya. Mengumpulkan wanita cantik adalah salah satu hobi saya. Aku tidak akan melepaskan kecantikan terbaik. Pada saat itu, Marilyn Monroe yang seksi tiba-tiba mencondongkan tubuh lebih dekat ke Jordan dan bertanya dengan genit, katakan padaku, apakah aku kecantikan kelas atas? Bab 549 Cincin Rahasia. Gadis berusia 10 tahun. Jordan bingung.